Kalau boleh tahu Ustaz, Ya. penghasilan dari Agropak ini per bulan berapa Ustaz? Yang normal saja. Yang normal ya. Ya, Kalau di bulan-bulan biasa itu di angka 50-an sampai 80. Ya, ya. Awalnya gimana Ustaz nih? Pembangunan ini. Ya. Ya ini kan menarik nih. Sebenarnya 3 tahun udah sebesar ini. Nah, dan ketua yayasan ya. Ketua yayasan kita itu kan anak milenial lah. Iya. Usia baru 30 kemarin, November kemarin baru 30 sih. Subhanallah, luar biasa. Usianya baru 30 tahun gitu. Luar biasa. Iya. Yang Sandi ini baru 30 tahun. Nah, Iya. November kemarin 30 tahun. November kemarin baru. Nah, beliau ini saat aktif di sosial media. Iya. Jadi bisnisnya tuh dulu ada bisnis propolis itu sampai dapat reward berapa 7 motor atau berapa gitu dari hasil optimasi sosial media. Iya. Cuma yang gue mikir karena memang sudah terbiasa dari SMA yang punya anak yatim, saya pengen ya bikin pesantren di kampung sendiri dengan ya paling 10 santri yatim aja free semua. Kemudian diajar oleh satu ustadz. Alhasil begitu di share ke publik di sosmed, tahun hari pertama tuh dapat 10 juta Ustaz. Nah, dari situ dia beliau tuh akhirnya ya udahlah sekalian dibesarin gitu ya. Ternyata terkumpullah uang 200 juta. Dibeli tanah ini 500 meter. Bingung juga tuh uangnya mau kemana, dari mana gitu kan. Allah aja lah. Nah, ini udah ada, ini kan ada wakaf rancangan kan, desain. Kemudian desain, udah bismillah pelatakan baru pertama. Semakin lama malah antusias netizen lah. Iya. Ini Ustaz, dari Sabang sampai Merauke tuh programnya apa? Programnya yang 10.000 per bulan per orang. Iya. 10.000 per bulan per orang. Ternyata memang dampaknya luar biasa Ustaz. Ya sampai sekarang kan kita ada sekitar 150.000 dolar tuh yang 150.000 orang. Dan mereka itu rutin saja setiap bulan gitu ya? Sekitar ya kalau yang sudah pasti auto debit ya. Auto debit itu sekitar 30%-nya. Yang auto debit itu langsung dari perusahaan apa gimana Ustaz? Iya, orang. Jadi kita yang perusahaan yang agak besar-besar kakak-kakaknya kita terima juga, tapi mereka biasanya begini, datang lama, penasaran, kemudian misalnya ingin tahu progres dan sebagainya, datang ke sini, ya kan? Ternyata memang amanahnya sudah dibangun pesantren, ada lahan produktif dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih lagi tuh, saya titipkan deh, misalkan buat almarhum ibu atau bapak. Jadi memang murni tidak ada donasi yang sifatnya personal. Jadi misalkan besar gitu, berapa miliar, kemudian kita berikan, itu nggak ada Ustaz. Ini komunal saja. Jadi memang benar-benar murni punya umat lah istilahnya. Dari kita pun di yayasan nggak ada yang mengklaim ini punya kita, dan memang punya umat. Dan semua kan beragam, tidak ada partai tertentu, tidak ada gerakan tertentu. Ya semuanya memang turut andil di sini. Bahkan untuk beras aja kita kan dapat beras dari gerakan infak beras, ide itu yang punya Ustaz Lukmanul Hakim ya, misalnya yang dari Pontianak itu. Awalnya 300 kilo, sekarang sudah naik 600 kilo per bulan. Kita kan kebutuhan 1,2 ton untuk santrinnya. Jumlah santri semuanya berapa? Sekarang 185 baru 3 angkatan. Jadi baru 185 orang. Kalau untuk yayasan sendiri Ustaz itu
dulunya satu kampus. Saya kan pernah juga ketemu sama teman-teman yang dari UPB itu, dia ada 5 orang satu kampus, kemudian dia bikin juga yayasan yatim. Iya. Kalau ini apa satu kampus? Betul, sama Sama. Ustadz Sandi juga sama sebenarnya di satu kampus. Nah, kayak saya misalkan saya itu dulu sempat jadi dosennya beliau. Oh, iya. Cuma saya ngajarnya di Ramal Bogor, beliau kuliahnya di Ramal Sukabumi, tapi aktif tuh sering ke Ramal Bogor. Iya. Jadi saya malah sedang ajar. Iya. Nah, beliau juga sama teman-temannya nih satu kampus juga gitu kan. Cuma memang peran di yayasan itu kan programnya banyak besar. Ada kemanusiaan buat Palestina, ada salah satunya yang gregetnya bagus nih pesantren yatim ini. Nah, cuma memang pesantren yatim ini keterlibatannya lebih kepada keluarga beliau. Ini kan beliau ini lahirnya di sini nih di orang asli sini. seberang jalan. Kalau di sini mertuanya malah. Jadi mertuanya itu dikenal dengan ajengan geledek. Jadi Kiai Hidayat ini adalah dikenalnya ajengan geledek kalau di Kabupaten Sukabumi. Beliau penceramah itu karena sekarang sakit aja jadi agak terhenti ya. Biasanya mas setiap malam itu keliling masjid ceramah dan cukup keras juga, makanya disini geledek gitu kan. Nah, karena memang kebiasaan mertuanya juga menyantuni anak yatim, klop tuh keluarga tuh. Nah, makanya sekarang kan kayak mudir pondok pesantrennya misalkan kakak iparnya Ustadz Sandi bisa teman. Kemudian yang menarik kan bukan hanya dari donatur ya, tapi pesantren juga berusaha untuk berdaya juga. Jadi memberdayakan lahan-lahan saja yang produktif juga. Udah mulai ada hasilnya dari lahan yang diolah oleh pesantren. Untuk lahan produktif yang agrowisata sudah alhamdulillah, karena kan dari infak masuk. Itu sudah alhamdulillah, di sebulan tuh bisa di angka 50 sampai 80 juta. Itu dari wisata. Apa aja Ustaz? Wisatanya itu kita ada kayak berkuda wahananya ya. Ada kereta mini, ada flying fox, ada tempat selfie, ada zobo, ada kasih makan binatang, hewan. Nah, itu lah wisata. Tapi kita ada sektor lain juga Pak Ustaz. Ada sektor wisata sektor produktif, perkebunan, kebun pepaya, kebun jeruk lemon, kemudian ada beberapa kebun lain lah, ada tipis-tipis buat dapur aja. Kemudian ikan lele, ikan nila, juga ada sektor itu sama peternakan domba sama yang hewan. Bazar murah bersama baju. Jadi ada donatur kita yang ngasih infak tapi bukan uang. Berbentuk baju ya, pakaiannya. Pakaian bekas, tapi kemudian kita rapikan dan kita jual. Alhamdulillah pendapatannya lumayan. Arsiteknya siapa Ustaz ini? Ini nggak ada arsitek, saya tuh berdua sama Pak Sandi sama ketua yayasan. Sebenarnya beliau yang lebih, ini harus pasang ini. Ya kemudian ya karena kita infaknya itu kan kita tuh nggak punya uang yang ngumpul, kemudian kita beli ini, kita bikin ini. Kita lebih spontan aja Ustaz. Kayaknya bagus nih kalau misalkan dibikin ini. Nah, jadi ya terjadilah seperti ini. Jadi berarti Ustaz ini nggak langsung dibangun plok. Enggak, satu-satu bertahap. Keren, mantap. Luar biasa. Jadi kita sempat bongkar pasang juga, misalkan tadinya ini area apa, kita bongkar, kayaknya cocoknya buat ini gitu.
Ustaz. Ya. Penghasilan dari Agropak ini per bulan berapa Ustaz? Yang normal saja. Yang normal ya. Ya, ha. Kalau di bulan-bulan biasa itu di angka 50-an sampai 80. Ya, ya. Tapi kalau dia hari-hari bulan-bulan Pandemi ini libur, ya libur. libur itu bisa di angka 100 sampai 200 bahkan Oh, pernah. subhanallah. Ya, ya. Cuma karena pandemi seperti ini ya paling 30 Ya, biasanya. ya. Terima kasih banyak ya Sama-sama. Ustaz Sandi. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz Sandi nih bagi santri atau alumni Multuro yang sekarang nih ya mereka juga pengen belajar nih dari Mabda nih. Kira-kira apa nih oleh-oleh yang kita bawa nih, saya bawa nih buat santri nih dari Mabda. Silakan Ustaz. Ya. Saya mewakili Ustaz Sandi ya, Ya, ya. foundernya. Jadi sebenarnya hal yang kecil itu kalau kitanya istiqomah itu bisa besar. Ya, ya. Contohnya pesantren ini itu dimulai dari sedekah 10.000 per orang Ya, 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 per ya. bulan. Ya. Tapi karena kita terus meyakinkan orang untuk ikut berkontribusi, ikut bergabung hanya dengan 10.000, jadilah pesantren ini dengan 20 hektar, kemudian beberapa gedung fasilitas untuk santri, dan santrinya alhamdulillah sampai sekarang sudah 185 orang, gratis. Ya, ya. Asrama, makan, pakaian semuanya gratis. Bahkan dikasih uang jajan. Oh, subhanallah. Ini luar biasa ini. Jadi jangan meremehkan yang kecil. Yang kecil betul. Sedikit demi sedikit tetapi menjadi bukti. Yang Ya. penting adalah istiqomah dan berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Oh, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah kita banyak belajar di sini dan dari